Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai limit ketakhinggaan, dimana diharapkan setelah kalian memahami materi ini, kalian mampu menjelaskan, menghitung, dan menyelesaikan limit fungsi di ketakhinggaan. Untuk menyelesaikan limit ketakhinggaan ada kaitannya materi ini dengan cara menyelesaikan limit fungsi aljabar, yaitu yang kemarin dengan cara substitusi, pemfaktoran, dan merasionalkan. Tapi untuk cara ini, cara menyelesaikan limit di ketakhinggaan itu dibagi menjadi 3, yaitu dengan cara substitusi langsung, lalu membagi dengan pangkat tertinggi, dan yang ketiga merasionalkan. Untuk yang pertama, metode substitusi langsung, berarti kita langsung mensubstitusikan nilai X tak hingganya ke soal. Misal nomor 1, limit X mendekati tak hingga X plus 3, jadi sama dengan X-nya langsung diganti tak hingga, sehingga tak hingga ditambah 3 itu sama dengan tak hingga. Begitu juga untuk yang contoh nomor 2, limit X mendekati tak hingga X kuadrat plus 2X min 4 sama dengan X-nya diganti tak hingga, berarti tak hingga kuadrat plus 2 kali tak hingga min 4. Tak hingga kuadrat itu hasilnya adalah tak hingga. Lalu 2 kali tak hingga itu hasilnya tak hingga min 4, maka dijumlahkan semua hasilnya min 4. Cara kedua yaitu membagi dengan pangkat tertinggi. Untuk memahami cara penyelesaian limit fungsi di ketakhinggaan dengan cara membagi dengan pangkat tertinggi, dicontohkan limit X mendekati tak hingga X kuadrat min 2X plus 3 per X plus 3. Maka coba diperhatikan, kalian melihat soal tersebut itu ada pangkat tertinggi, yaitu di bagian pembilang, yaitu X kuadrat. Maka bagi semua komponen, semua dalam fungsi tersebut dibagi dengan X kuadrat. Sehingga jawabannya limit X mendekati tak hingga X kuadrat min 2X plus 3 per X plus 3. Karena pangkat tertingginya X kuadrat, maka semua komponen dibagi X kuadrat. X kuadrat dibagi X kuadrat min 2X per X kuadrat plus 3 per X kuadrat per posisi penyebut X per X kuadrat plus 3 per X kuadrat. Kita sederhanakan, X kuadrat dibagi X kuadrat, variabel sama berarti 1, min 2X per X kuadrat, posisi dari yang atas variabelnya 1, yang bawah 2, maka disederhanakan, maka sisa di posisi bawah itu 1, berarti 2 per X. Begitu juga yang lainnya plus 3 per X kuadrat per 1 per X plus 3 per X. Jadi jika ada konstanta di atas yang nggak punya variabel, ditulis ulang. Selanjutnya kita substitusikan X mendekati tak hingga, jadi X-nya diganti ke tak hinggaan. 1 min, yang tadi 2 per X maka menjadi 2 per tak hingga, plus 3 per tak hingga kuadrat per 1 per tak hingga plus 3 per tak hingga. Maka sebuah bilangan jika dibagi dengan tak hingga atau bilangan yang sangat besar, maka nilainya akan mendekati 0 atau sehingga dianggap 0. Sehingga 1 min 2 per tak hingga itu 0. 3 per tak hingga kuadrat 0. Begitu juga 1 per tak hingga itu 0, 3 per tak hingga juga 0. Kita sederhanakan, dijumlah 1 min 0 tambah 0 itu 1, per 0 tambah 0, 0, sehingga 1 dibagi 0 itu tak hingga.
Begitu juga untuk contoh kedua dan ketiga. Kita simak bersama. Untuk contoh 2 itu pangkat tertingginya pangkat 2. Jadi juga dibagi semuanya dengan pangkat 2. Lalu dikarenakan hasil akhirnya setelah dikerjakan itu 0/3, maka hasilnya adalah 0. Untuk soal ketiga, pangkat tertingginya yaitu kebetulan X pangkat 4. Berarti semua dibagi dengan X pangkat 4. Setelah dikerjakan, maka hasilnya adalah min 3/5. Dari ketiga contoh soal di atas, maka untuk soal nomor 1, kalian dapat lihat bahwa pangkat tertinggi terdapat di bagian pembilang. Maka hasil limitnya adalah tak hingga. Lalu untuk soal nomor 2, pangkat tertingginya ada di bagian penyebut, sehingga hasilnya adalah 0. Kemudian untuk soal ketiga, baik pembilang maupun penyebut mempunyai pangkat tertinggi yang sama, maka menghasilkan nilai limit min 3/5. Sehingga dapat disimpulkan jika pangkat pembilang lebih besar dari pangkat penyebut, maka hasilnya tak hingga. Jika pembilang lebih kecil dari pangkat penyebut, maka hasilnya 0. Begitu juga jika pangkat pembilang sama dengan pangkat penyebut, maka hasilnya adalah koefisien dari yang mempunyai pangkat tertinggi. Sampai di sini dulu penjelasan mengenai limit ketahinggaan. Semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.